Pada video ini, saya akan membahas komponen pertama dari ekosistem Big Data, yaitu sumber data. Jadi di sini nanti saya akan membahas sumber data yang biasa digunakan serta tipe dari sumber data ini. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, salah satu karakter Big Data adalah V untuk variety. Kemampuan untuk mengatur sumber data ini menjadi hal yang penting. Sumber data bisa berasal dari berbagai sumber dengan berbagai bentuk dan berbagai format. Apa sajakah sumber data ini? Namun sebelum itu, mari kita membahas bentuk atau tipe dari data, mulai dari terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Kita bahas yang pertama, data terstruktur. Jadi tipe dari data ini akan memiliki ciri, memiliki panjang, dan format tertentu. Para pakar menyebutkan bahwa persentase dari data ini keberadaannya sekitar 20% dari total data. Contohnya data yang sudah disimpan di dalam basis data, yang mana disimpan dalam banyak tabel, kemudian yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, di dalam data terstruktur dan tersimpan dalam basis ini bisa berisi tipe data seperti angka yang disimpan dalam tipe data integer. Misalnya, kemudian mungkin ada menyimpan nama, yang ini menggunakan tipe data varchar. Contoh berikutnya adalah berkas spreadsheet atau biasanya teman-teman menggunakan Excel gitu ya. Di sini contohnya menggunakan format CSV atau comma separated value. Jadi teman-teman sudah ketahui format seperti ini akan disimpan dalam bentuk baris dan kolom. Dan contoh terakhir adalah log atau catatan dari sebuah situs gitu ya. Setiap data yang dihasilkan oleh server, aplikasi, maupun jaringan ini dapat disimpan dan menghasilkan data yang besar. Jadi contoh penggunaan data ini, penggunaan analisanya adalah untuk memprediksi apakah ada celah keamanan atau tidak. Berikutnya adalah data tidak terstruktur. Jadi berkebalikan dengan data terstruktur, tipe dari data ini tidak terasosiasi atau metadata yang mampu menjelaskan data yang tersimpan. Contoh datanya adalah seperti foto, data radar, maupun teks. Jadi ketika data yang termasuk pada data terstruktur, maka diperlukan suatu proses tambahan agar bisa dikenali dan diolah oleh komputer. Semisal kita mempunyai data teks gitu ya, agar bisa dikenali melakukan perhitungan gitu, kita perlu proses tambahan, yaitu melakukan perhitungan jumlah kata. Perhitungan untuk masing-masing kata yang muncul. Setelah kita mempunyai perhitungan jumlah kata ini, baru kita bisa melakukan proses analisa lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah data semi terstruktur. Sebagai catatan, beberapa literatur hanya membagi tipe dari data ini berdasarkan strukturnya menjadi dua, terstruktur dan tidak. Dalam pembahasan ini akan mempunyai tipe dari data yang ketiga, yaitu semi terstruktur. Persentase keberadaan data semi terstruktur dan tidak terstruktur akan berkisar pada angka 80%. Suatu tantangan untuk menghasilkan suatu value dari keberadaan data yang sangat besar ini. Data yang termasuk pada kelompok ini adalah data yang memiliki metadata, tetapi tidak memiliki struktur data yang baik atau layak. Metadata atau informasi yang terasosiasi akan tertempel pada skema yang berada di dalam data, sehingga bisa disebut sebagai self-describing atau mampu menjelaskan tentang dirinya sendiri. Salah satu ciri dari tipe dari data yang ketiga ini mempunyai bagian data yang terstruktur dan punya bagian yang tidak terstruktur. Contohnya adalah data yang tersimpan dalam bentuk berkas JSON. Sebagai contoh, misal ada data yang kita ambil dari media sosial. Misalnya pada Twitter kita menggunakan API-nya, kemudian kita mengambil data dalam format JSON ini. Kemudian ada beberapa nilai yang terstruktur, semisal seperti ID, 10 sekian. Kemudian ada hashtag yang dipakai di dalam tweet itu.
Semisal di sini tidak ada, jadi di sini 0. Kemudian ada teks, yaitu tweet itu sendiri. Tweet yang ditulis oleh user. Dapat diperhatikan terdapat penjelasan bahwa angka 10 sekian-sekian ini adalah ID dari user. Kemudian di sini termasuk yang terstruktur. Dan kemudian ada tulisan yang di dalam teks ini, dia termasuk kategori yang tidak terstruktur. Jadi jika ingin dilakukan analisa, maka perlu dilakukan proses tambahan. Jadi dalam data semi terstruktur ini nanti dia akan ada data yang memiliki struktur, tapi ada juga yang tidak. Kita kembali ke pertanyaan awal kita tadi, apa sajakah sumber untuk big data? Yang pertama adalah data yang berasal dari mesin atau machine generated data. Data ini akan terbuat tanpa campur tangan manusia. Bisa berasal dari mesin maupun dari sensor. Kemudian yang kedua adalah data yang berasal dari organisasi seperti basis data perusahaan dan dokumen perusahaan. Dan yang ketiga adalah data yang berasal dari manusia seperti tadi yang kita sudah bahas di media sosial seperti tweet di Twitter ataupun status di Facebook. Kita bahas yang pertama. Data yang berasal dari mesin. Mesin ini bisa berupa pengukuran dari suatu sensor dan mencatat misalnya suatu kondisi dari mesin gitu ya. Mesin ini bisa berupa RFID, kemudian alat kedokteran yang memiliki sensor, kemudian di sini pesawat dengan semua pengukuran mesinnya dan lain sebagainya. Pada data yang dibuat atau tergenerasi dari pesawat ini bisa berasal dari sensor suhu misalnya, sensor tekanan. Kemudian kita dapat melakukan analisa. Analisa ini bisa kita lakukan secara real time dan dilakukan di dalam pesawat itu sendiri. Dengan kemampuan seperti itu, maka dapat dilakukan analisa apakah kondisi pesawat baik-baik saja atau terdapat prediksi bahwa akan terjadi suatu hal yang kurang baik. Contoh kedua adalah penggunaan IoT yang menghasilkan data dari sensor yang dipasang pada jalan. Seperti sensor jalan, sensor asap, kabut, sensor banjir mungkin misalnya. Nah, sensor jalan ini akan menyediakan data secara real time untuk lalu lintas kendaraan. Dengan menggunakan data dari sensor-sensor ini, maka kita dapat melakukan pengaturan lalu lintas yang lebih baik. Bisa saja kondisi jalan berubah sangat cepat. Semula dalam kondisi baik, tiba-tiba ada asap yang melintas. Atau misalnya saja kita misalnya punya sensor untuk mendeteksi hujan dan banjir sehingga bisa mencegah terjadinya kecelakaan diakibatkan jalan yang licin. Nah, yang menjadi tantangan pada data yang bersumber dari mesin ini adalah besarnya data yang tergenerate. Sehingga perlu dilakukan mekanisme khusus agar dapat melakukan analisa pada data ini. Asal data yang kedua dari big data ini adalah data yang berasal dari organisasi, seperti berkas spreadsheet pada Excel dan database yang menggunakan DBMS tertentu seperti DB2, Oracle, dan lain sebagainya. Setiap organisasi mempunyai aturan sendiri, tujuan sendiri, dan ciri khas sendiri. Sebagai contoh, misalnya data yang disimpan oleh perusahaan IT akan sangat berbeda dengan perusahaan perbankan. Setiap kejadian biasanya akan disimpan dalam bentuk dan format tertentu yang digunakan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam contoh penggunaan spreadsheet, semisal data disimpan dalam bentuk CSV. Data sudah tersimpan dalam bentuk baris dan kolom. Kelebihan dari data format ini akan mudah dibaca dan mudah dioperasikan. Kemudian hampir semua alat atau tools mampu melakukan pembacaan dalam format ini. Kemudian dalam format basis data atau database yang menggunakan tabel relasional, di mana data akan disimpan dalam bentuk tabel dan punya hubungan dengan tabel yang lain. Seperti teman-teman sudah ketahui, untuk mengambil data atau melakukan query adalah menggunakan SQL atau Structured Query Language. Kedua format ini termasuk pada data yang terstruktur, di mana data akan memiliki format dan struktur yang baik.
Tantangan dari data yang berasal dari organisasi ini adalah keberadaan data yang terpisah antar departemen dan sulit diambil, yang sering disebut dengan silos. Solusinya adalah membuat suatu kondisi silos ini bisa ditiadakan. Salah satunya adalah membuat dengan cloud. Kelebihan dari data yang bersumber dari organisasi ini adalah data dapat dipercaya. Kemudian sumber data yang terakhir yaitu berasal dari manusia. Contohnya ketika kita mengisikan suatu formulir secara online, kemudian bisa berupa data yang kita ambil dari media sosial. Apakah itu status, apakah itu teks, apapun, atau misalnya foto dan video. Selain ukurannya yang sangat besar, karena banyaknya pengguna, banyaknya yang mereka lakukan di sosial media misalnya, tantangannya adalah tipe dari data tersebut. Jika data yang peroleh adalah hasil isian formulir gitu ya, ini sudah memiliki format tertentu, maka mungkin kita bisa masukkan ke dalam tipe yang terstruktur. Namun apabila narasi yang sangat panjang seperti status atau tweet, maka dapat digolongkan sebagai tidak terstruktur. Mungkin ada beberapa bagian yang sudah terdapat penjelasan, namun ada bagian yang lain yang perlu kita lakukan pemrosesan sebelumnya agar dapat dilakukan analisa. Jadi itu data yang kita gunakan di dalam big data, sumbernya dari mana, dan bentuknya serta tipenya seperti apa. Sampai jumpa di video berikutnya.